Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel Belajar Bersama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi nih kepada teman-teman mengenai pembahasan untuk uji kompetensi lagi nih. Nah, yaitu uji kompetensi untuk keperawatan. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai diagnosa keperawatan nih teman-teman, yaitu eliminasi urin dan defekasi. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar kita bisa sharing bersama-sama, agar kita bisa belajar bersama-sama di channel ini. Nah, untuk itu silakan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang lagi, lebih baik lagi, lebih maju lagi ya teman-teman. Oke, langsung aja. Nah, di sini saya akan sharing mengenai diagnosa keperawatan eliminasi. Jadi, diagnosa keperawatan eliminasi itu ada beberapa ya teman-teman, yaitu yang pertama, disfungsi motilitas gastrointestinal. Yang kedua, konstipasi. Yang ketiga, yaitu gangguan eliminasi urin. Nah, jadi eliminasi, untuk diagnosa eliminasi ada tiga, yaitu disfungsi motilitas dan sampai ke eliminasi urin ya teman-teman. Oke, nah jadi untuk yang pertama yaitu disfungsi motilitas gastrointestinal itu apa sih? Nah, yaitu suatu kondisi di mana terjadi adanya keabnormalitasan peristaltik usus, baik itu terjadi peningkatan maupun penurunan ya teman-teman. Nah, intinya atau bahasa mudahnya adalah terjadinya peningkatan atau penurunan peristaltik usus. Peristaltik itu ini ya teman-teman, apa kayak uh, efek remas dari usus ya untuk makanan. Jadi ketika makanan masuk, itu usus itu akan berperistaltik ataupun meremas-remas makanan tersebut. Nah, itu yang disebut peristaltik. Jadi intinya dari ini adalah peningkatan dan penurunan peristaltik usus yang nantinya akan terjadi pengaruh pada defekasi pasien. Bisa ya diare ataupun konstipasi ya teman-teman. Nah, jadi ada beberapa data yang bisa digunakan untuk mengangkat dari diagnosa disfungsi motilitas gastrointestinal ini. Yaitu adanya kram abdomen. Nah, jadi bagian abdomen atau perutnya itu merasa kram ya, teman-teman. Yang kedua, tidak adanya flatus. Flatus itu kentut ya, teman-teman. Jadi biasanya nih dalam satu hari ataupun beberapa hari pasien ini tidak pernah kentut sehingga perutnya agak kembung. Nah, selanjutnya adanya tanda hipoaktif. Ini maksudnya hipoaktif ya teman-teman, atau hiperaktif peristaltik usus. Iya. Jadi ada dua nih. Bisa dia peristaltik ususnya itu aktif sekali, yaitu meremas-remasnya itu cepat. Bisa juga nih teman-teman, peristaltik ususnya itu tidak terdengar ataupun tidak ada sama sekali peristaltik usus. Nah, jadi kalau diagnosa ini bisa diangkat ketika ada data-data seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih, nomor 2, yaitu diagnosa keperawatan konstipasi. Yang mana diagnosa keperawatan konstipasi ini merupakan suatu kondisi di mana pasien sulit untuk melakukan defekasi atau mengeluarkan feses. Bahkan terjadi hipoaktif peristaltik usus. Iya, bahasa mudahnya itu adalah pasien sulit untuk BAB ya teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya yang ini disfungsi motilitas gastrointestinal ini ada dua kemungkinan. Dia bisa menjadi konstipasi dan juga bisa menjadi diare ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang diagnosa perawatan konstipasi, dia langsung ke konstipasinya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, data diangkatnya diagnosa tersebut adalah yang pertama nih, pengeluaran feses yang sulit dan tidak tuntas. Yang kedua, feses sulit keluar, bahkan kering dan juga keras ya teman-teman. Selanjutnya, frekuensi defekasi atau BAB-nya tuh ya teman-teman, pasien kurang dari 2 kali dalam 1 minggu. Bahkan bisa tidak sama sekali defekasi. Ya, seperti itu. Nah, jadi ketika ada data seperti ini dalam pengkajian teman-teman ataupun dalam soal teman-teman untuk hukum nanti, bisa teman-teman angkat diagnosa konstipasi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu gangguan eliminasi urin. Nah, gangguan eliminasi urin itu adalah suatu kondisi di mana pasien mengalami masalah dalam pengeluaran urin dalam berkemih. Nah, jadi pasien ini mengalami kesulitan untuk berkemih. Nah, data untuk diangkatnya diagnosa, ya, gangguan eliminasi urin adalah diagnosa masih bersifat umum.
Jadi tidak ada data spesifiknya. Nah, namun diagnosa ini dapat diangkat ketika pengkajian yang didapat pada pasien mengalami banyak permasalahan dan dalam eliminasi urin. Nah, jadi gini ya teman-teman, intinya itu uh, diagnosa gangguan eliminasi urin ini masih bersifat umum, jadi tidak ada data spesifik. Jadi gabungan dari beberapa masalah, beberapa diagnosa berkumpul menjadi satu. Nah, itu langsung saja teman-teman angkat diagnosa gangguan eliminasi urin. Karena intinya itu seperti komplikasi gitu teman-teman untuk masalah dari eliminasi urin. Nah, yaitu seperti contohnya disuria, ada juga inkontinensia urin, ada juga data retensi urin, ada juga data bahwa pasien itu kurang puas dalam berkemih. Nah, data seperti ini yang bisa teman-teman angkat untuk mengangkat diagnosa gangguan eliminasi urin. Nah, jadi intinya diagnosa keperawatan gangguan eliminasi urin masih bersifat umum ya teman-teman, dan tidak memiliki data spesifik yang berlangsung menuju ke diagnosa tersebut. Iya, jadi sifatnya itu masih umum. Oke, jika terdapat data yang lebih spesifik mengenai gangguan berkemih, maka akan masuk dalam turunannya, yaitu diagnosa yang pertama retensi urin, yang kedua inkontinensia urin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya datanya itu lebih spesifik, jadi bisa masuk ke dua diagnosa ini. Mereka ini sama-sama diagnosa keperawatan, sama-sama. Tapi kalau untuk sifatnya, yang gangguan eliminasi urin ini masih bersifat umum. Untuk spesifiknya yaitu retensi urin dan inkontinensia urin. Apa sih retensi urin itu? Nah, jadi retensi urin adalah suatu kondisi di mana terdapat tahanan sehingga menyebabkan urin sedikit keluar, bahkan tidak bisa keluar sama sekali ya teman-teman. Bahasa mudahnya adalah sulit berkemih. Ya. Jadi pasien ada rasa ingin berkemih, tapi ada tahanan untuk mengeluarkan urinnya. Jadi sulit untuk berkemih. Nah, data diangkatnya diagnosa retensi urin itu ada pertama disuria. Disuria itu kalau teman-teman belum tahu, disuria itu adalah rasa nyeri saat berkemih ya teman-teman. Jadi ketika pasien ingin berkemih, dia itu merasa ada nyeri yang menahannya untuk berkemih, jadi sulit untuk berkemih. Selanjutnya yaitu anuria, yaitu kondisi di mana pasien tidak bisa mengeluarkan urin sama sekali. Jadi anuria itu pasien tuh sama sekali urinnya tidak bisa keluar itu ya teman-teman. Selanjutnya oliguria. Oliguria itu kondisi di mana urin yang keluar hanya sedikit sehingga pasien merasa tidak puas dalam berkemih. Ya. Selanjutnya distensi kandung kemih, yaitu penekanan kandung kemih ketika tidak bisa berkemih. Iya, kalau distensi kandung kemih itu sudah sampai menekan kandung kemihnya ya teman-teman. Sudah kandung kemihnya itu penuh dan menekan sehingga nimbul nyeri juga biasanya. Itu yang disebut distensi kandung kemih. Nah, tadi udah retensi urin. Selanjutnya di sini adalah inkontinensia urin. Nah, merupakan kondisi di mana pasien mengalami kesulitan untuk mengendalikan pengeluaran urin, dan hal ini terjadi dengan segera. Bahasa mudahnya adalah pasien sulit menahan kencing. Nah, ini kebalikan dari retensi urin ya teman-teman. Kalau retensi urin itu sulit untuk mengeluarkan ya. Kalau inkontinensia urin ini adalah malah sulit untuk menahannya. Jadi air kencingnya itu keluar terus gitu, keluar terus tanpa bisa ditahan oleh pasiennya. Nah, jadi di sini inkontinensia urin ini ada beberapa jenis ya teman-teman, yaitu lebih tepatnya 6 jenis yang akan saya jelaskan nih. Yang pertama yaitu inkontinensia urin stres, yaitu kondisi di mana terjadi kesulitan dalam mengendalikan pengeluaran urin ketika adanya penekanan intraabdominal. Contoh nih, ketika seseorang melakukan aktivitas berat, bersin, tertawa, dan kegiatan lain yang memicu pasien kesulitan dalam mengendalikan pengeluaran urinnya. Jadi inkontinensia urin stres ini intinya adalah pasien tuh sulit menahan air kencing ketika ada aktivitas nih teman-teman, yang mana aktivitas itu bisa menekan ataupun membuat perut menjadi terik gitu ya teman-teman, menjadi lebih terjadi penekanan sehingga kantung kemih tertekan dan urinnya keluar tanpa bisa dikendalikan. Itu namanya inkontinensia urin stres.
Selanjutnya ada inkontinensia urin refleks nih teman-teman, yaitu kondisi di mana tidak diketahui adanya sensasi ingin berkemih, tiba-tiba mengompol aja itu teman-teman. Namun pasien biasanya mengetahui momen kapan aja nih ia bisa mengompol. Misalnya 4-5 jam setelah minum air atau 1 jam setelah bangun tidur dan lainnya. Jadi biasanya nih pasien nih memang tidak ada sensasi ingin berkemih atau miksinya itu tidak ada ya teman-teman. Tapi dia tahu, misalnya dia pengen akan kencing tuh kapan, air kencingnya itu akan keluar itu kapan. Nah itu dia sudah bisa mengantisipasinya. Itu adalah inkontinensia urin refleks ya teman-teman. Selanjutnya, inkontinensia urin lanjut, yaitu kelanjutan dari inkontinensia urin refleks. Urin keluar secara terus-menerus, namun pasien tidak mengetahui kapan urin akan keluar. Nah, ini berbeda dengan yang urin refleks itu tadi, teman-teman. Kalau ini dia benar-benar tidak tahu kapan keluarnya, jadi urinnya bisa keluar terus-menerus ya, teman-teman. Selanjutnya, inkontinensia urin urgensi, yaitu kondisi di mana urin keluar sesaat ketika ada sensasi ingin berkemih. Nah, jadi di sini pasien ini tidak bisa menahan. Jadi miksinya ada nih teman-teman, miksinya ingin berkemihnya ada, tetapi pasien tuh belum nyampe ke WC ataupun belum ke tempat untuk berkemih pas urinnya udah keluar, karena pasien tidak bisa menahannya. Miksinya ada ataupun rasa ingin berkemihnya ada, tapi pasien tidak bisa berkemih tepat waktu gitu teman-teman. Selanjutnya, inkontinensia urin fungsional, yaitu kondisi di mana pasien memiliki sensasi ingin berkemih normal, namun tidak bisa menahan untuk berkemih sampai di toilet. Nah, ini hampir sama dengan yang sebelumnya, tetapi di sini yang membedakan sensasinya itu lebih lebih terasa ya teman-teman di urin fungsional ini, tapi dia masih juga tidak bisa menahannya sampai di toilet. Selanjutnya, inkontinensia urin berlebih, yaitu kondisi di mana terdapat adanya distensi kandung kemih sehingga membuat sering berkemih, namun urin yang keluar sedikit. Iya. Jadi di sini ada distensi kandung kemih juga, dan juga urin yang keluar itu sedikit saja ya teman-teman, sedikit. Ya. Sedikit. Jadi membuat pasien itu bisa mengompol juga untuk inkontinensia urin berlebihnya ini, soalnya keluar itu sedikit-sedikit. Oke, sudah selesai pembahasan saya untuk eliminasi, ya, diagnosa eliminasi dan defekasi juga. Apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi ataupun ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan informasi, silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa bersama-sama sharing di channel ini, agar kita bisa bersama-sama tumbuh di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa juga bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar kita bisa sharing bersama-sama, agar kita bisa belajar bersama-sama di channel ini. Untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.